warahmatullahi wabarakatuh. Ini anggota-anggota kelompok kami yang melakukan praktikum uji lemak. Saya sendiri Dayang Nur Fitriana. Saya Pak Hidayatullah. Saya Bututi Anita. Saya Natalia Diana. Oke, baiklah, kami akan melakukan praktikum uji lemak. Selamat menikmati praktikum kami. Selamat sore, baiklah. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum uji lemak. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Adapun tujuan dari uji lemak ini adalah mengidentifikasikan bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Baiklah, alat dan bahannya yang pertama yaitu piring plastik, kemudian pipet sebanyak 2 buah, kertas coklat sebanyak 12 lembar. Ini ada 12 lembar. Kemudian kertas coklat ini terdiri dari 2 lembar untuk perbandingan minyak sama air. Kemudian 10 lembarnya udah saya kasih nama masing-masing. Udah kami berikan nama masing-masing dari bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya 1 buah lampu senter, lilin 1 buah, sendok 1 buah, kemiri 2 butir sebenarnya, tapi ini udah kami haluskan. Kemudian margarin 1 sendok, ini margarinnya. Wortel 1 buah, ini yang udah kami haluskan. Seledri 1 tangkai, ini seledrinya. Kemudian biji jagung kering 1 genggam, ini biji jagung kering. Terus singkong kering yang diiris-iris, ini udah diiris singkong keringnya. Kacang tanah kering yang udah dikupas, ini juga udah kami haluskan. Suara yang sedikit. Kemudian pepaya 1 potong kecil, ini pepayanya sudah kita potong-potong. Santan 1-3 sendok teh, ini santannya. Ini. Kemudian minyak goreng 5 ml dan susu cair 1-3 sendok teh. Dan yang terakhir adalah air. Di sini juga saya akan menjelaskan cara kerja dari praktikum ini. Yang pertama-tama kita sediakan 2 buah kertas coklat. Ini ada 2 buah kertas coklat yang belum saya beri nama. Yang kertas coklat ini akan kita teteskan, satunya menggunakan air dan satunya menggunakan minyak. Ini untuk sebagai pembanding. Jadi ini kita gunakan air. Kita ambil, kita tetes di atas kertas coklat ini air. Kemudian satunya kita menggunakan minyak. Oke, kemudian kita diamkan kertas yang telah ditetesi air ini dengan minyak. Kita simpan dulu ke samping ya. Kita diamkan selama 10 menit. Selama 10 menit. Sambil menunggu 10 menit, kita ambil 10 kertas yang telah kita beri label tadi. Yang pertama kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung kering, kemudian singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, dan yang terakhir susu. Jadi masing-masing yang udah kita beri label ini, kertas coklat udah kita beri label ini, kita usapkan benda yang sesuai dengan namanya ya. Yang pertama itu kemiri. Ini kita ambil kemiri. Kemiri ini kita ambil beberapa sejumput, kemudian kita usapkan di atas kertas coklat ini. Kita tunggu ya, kita tunggu selama 5 menit. Yang kedua yaitu margarin yang telah dilelehkan. Di sini kita ambil sendok margarin, kemudian kita panaskan di atas lilin biar dia sampai meleleh.
Kan itu ya. Oke, kebanyakan ini ya. Jadi kita simpan margarin ini yang udah meleleh di atas kertas minyak. Teteskan lah. Susah dijual. Ini kita simpan juga, kita tunggu selama 5 menit lagi. Kemudian yang ketiga itu seledri. Seledri ini kita ambil, kemudian kita gosok-gosokkan juga ke kertas minyaknya. Ini kita cukup ya. Ini yang seledri. Yang keempat itu adalah wortel. Kita ambil wortel, kemudian kita gosok-gosokkan juga. Lakukan langkah yang sama pada setiap benda-benda yang dipakai. Jadi matikan kah? Untuk bahan kelima yaitu biji jagung kering. Biji jagung kering ini juga kita usapkan. Ini kita usapkan. Kuat sedikit. Oh ya, wah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah singkong kering. Singkong kering kita gosok-gosokkan. Yang ketujuh itu kacang tanah kering. Ini kacang tanah. Yang kedelapan itu adalah pepaya. Sisain tuh kan ini air. Yang sembilan yaitu santan. Ini santan ya. Kita ambil beberapa tetes. Cantiknya orang aku. Iyalah salah. Kalau ganti kalau Yang terakhir itu adalah susu. Oke, setelah semua bahan ini kita berikan perlakuan yang sama di atas kertas coklat, kita tunggu sampai 5 menit. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Seperti sunglap ya, bim salah bim prok 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 jadi apa. Nanti kita bandingkan dengan kedua kertas tadi yang berisi air dan berisi minyak. Terima kasih, sekian penjelasan cara kerjanya. Untuk hasilnya nanti kita lihat ya. matikan kah? Oke, baiklah, setelah 10 menit kita lakukan langkah selanjutnya yaitu untuk mengetahui apa namanya tuh yang mana merupakan yang meninggalkan. Ulangi. Oke, setelah 10 menit kita biarkan kertas-kertas coklat dengan bahan-bahan yang berbeda di atasnya. Ini bisa kita lihat hasilnya. Kita dengan cara mengarahkan lampu senter ke kertas coklat yang berisi bahan-bahan yang telah saya jelaskan tadi. Mana yang merupakan minyak, mana yang tidak. Ini ya, kelihatan ya. Nah, dia kalau dia berminyak itu ada kelihatan ya bekas noda minyaknya, transparan. Oke. Ini. Kemudian kalau seandainya air itu dia tidak tapi dia tembus ke belakang, dia tidak meninggalkan noda, tapi air itu lalu merembes ke kertasnya. Itu yang dua kertas pembanding tadi. Sekarang kita ke bahan-bahan yang telah saya siapkan tadi, yaitu kemiri. Ini kemiri.
bisa dilihat ini tembus ya, itunya meninggalkan noda minyak. Ini kemirinya dengan menggunakan kertas sentar. Centang lah biar. Oke. Yang kedua itu adalah margarin. Ini margarin. Ini margarinnya, kemudian kita sentar. Lihat. Yang ketiga itu ada seledri. Seledri itu coba bisa dilihat ya, itu tidak meninggalkan noda minyak, transparan, dia tidak transparan tapi iya, tapi dia mengandung air. Ini lihat merembes, warna hijaunya tembus pandang ke belakang. Yang keempat itu wortel. Wortel tidak meninggalkan apa-apa, jadi dia tidak mengandung minyak. Yang kelima itu biji jagung kering. Biji jagung kering juga tidak meninggalkan apa-apa ini. Yang keenam singkong kering, sama singkong kering juga tidak mengandung minyak. Yang ketujuh itu kacang tanah. Ini kacang tanah kering ya, kacang tanah kering ini yang sudah diusap, kemudian terlihat transparan sedikit, tidak jelas, tapi berarti dia mengandung minyak karena dia kacang tanah kering. Kalau kacang tanah basah dia mengandung minyak. Yang kedelapan itu pepaya. Pepaya itu dia tembus, berarti dia mengandung air. Yang kesembilan itu santan. Santan itu meninggalkan noda, meninggalkan bekas minyak. Lihat ini santannya. Kemudian ini setelah disenter terlihat ya seperti meninggalkan bekas minyak seperti ini. Kemudian yang terakhir susu. Susu ini kalau disenter dia tidak tembus. Ini susu. Kalau disenter dia tidak tembus, dia tidak merembes. Oke, itu hasil dari percobaan kami. Berdasarkan percobaan tadi, pembanding menggunakan kertas yang ditetesi minyak dan kertas yang ditetesi air, bisa dilihat tadi dari bahan-bahan yang telah diusapkan di atas masing-masing kertas coklat ini, bisa dilihat mana yang mengandung minyak, mana yang tidak mengandung minyak. Baiklah, sekian hasil dari percobaan kami. Semoga ini bisa bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.